Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Pipit Ekawati, NIM 18071071441 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas 2018B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus pada mata kuliah pengambilan keputusan. Studi kasus yang saya ambil di sini, yakni problematika pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 di SD 2 Randuagung, Lumajang, Jawa Timur. Terdapat 4 pokok poin bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi alternatif. Yang ketiga, penilaian alternatif dan pengambilan keputusan. Yang keempat, analisis SWOT. Pada identifikasi masalah, terdapat 4 pokok poin bahasan. Yang pertama, pandemi COVID-19. Telah kita ketahui bahwa virus COVID-19 menyerang banyak negara, termasuk negara Indonesia. Di Indonesia, virus COVID-19 telah merenggut banyak nyawa hingga pada 13 April 2020. Bapak Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020. Terkait keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, maka pemerintah melaksanakan tindak lanjut atas penanggulangan bencana pandemi ini, yakni pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti bekerja, pergi ke sekolah, ibadah, dan disarankan untuk diam di rumah saja. Jadi melakukan semua aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah untuk dialihkan di dalam rumah, seperti melakukan pembelajaran jarak jauh, melakukan bekerja dari rumah, dan semuanya dari rumah agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga yaitu perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Sejak adanya virus COVID dan ditetapkannya sebagai pandemi, pemerintah menanggulanginya dengan cara lockdown dan lebih baik di rumah saja. Jadi pembelajaran jarak jauh menjadi poin penting pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Yang awalnya pembelajaran konvensional yaitu tatap muka harus secara terpaksa dan secara tiba-tiba beralih pada pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi. Yang tentunya tidak mudah karena yang pertama, masyarakat Indonesia kurang adanya persiapan terkait pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, terkait sarana dan prasarana. Ketiga, yakni dinamika atau kondisi alam di Indonesia yang berbeda-beda yang mengakibatkan kesusahan baik itu sinyal maupun jarak dari rumah ke jangkauan jaringan internet. Yang keempat yaitu problematika pembelajaran jarak jauh. Di sini yang problematika paling dominan yakni kurangnya sosialisasi guru kepada orang tua dan kurangnya persiapan terkait pembelajaran jarak jauh hingga orang tua itu kebingungan dan merasa tidak siap jika anaknya full belajar di rumah karena dalam konteksnya tidak semua orang tua mampu mendidik dan mengajarkan pembelajaran seperti halnya guru memberikan kepada siswa, seperti itu. Pada awalnya atau sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini sudah lama ditetapkan di Indonesia terkait
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 119 tahun 2014 itu sudah diatur terkait pembelajaran jarak jauh, sekolah dasar dan menengah. Nah, di situ seharusnya kita sudah memiliki pedoman dan sudah memiliki acuan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi pada realitanya saat ini sangat keteteran sekali, sangat terkesan tidak siap ya, karena itu kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesiapan dari semua pihak dan mengakibatkan ya kurang maksimalnya pendidikan saat ini selama 1 tahun ini selama pandemi. Yang berikutnya yaitu identifikasi alternatif. Jadi di masa pandemi ini masalah yang lumayan dominan ada 3, khususnya permasalahan yang ada di SDN 2 Randu Agung ini ada 3, yakni yang pertama kurang adanya sosialisasi terkait sistem dan media pembelajaran. Yang kedua yaitu kesiapan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Dan yang ketiga yaitu masalah sarana dan prasarana, yakni kesediaan alat komunikasi atau gadget sebagai media pembelajaran, serta kurang stabilnya kekuatan sinyal internet di Indonesia. Dari beberapa masalah tersebut, Kepala Sekolah SDN 2 Randu Agung memiliki beberapa alternatif pemecahan masalah untuk menghasilkan pendidikan yang dan pembelajaran yang efektif untuk siswa-siswinya. Yang pertama yaitu memberikan tenggat waktu sedikit lama untuk pengumpulan tugas dan pemahaman materi. Yang kedua, meminjamkan alat pembelajaran gadget guru-guru kepada murid yang membutuhkan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan pembekalan terkait media pembelajaran kepada orang tua murid dengan datang rumah ke rumah. Yang keempat, memberikan fasilitas seperti data internet untuk keberlangsungan pembelajaran murid. Yang kelima, yakni dilaksanakannya program guru sambang murid, di mana guru menetapkan kelompok belajar terhadap siswa-siswa yang rumahnya berdekatan, dan dilakukannya pembelajaran bersama guru dengan maksimal setiap rombongan belajar itu ada 5 murid. Yang berikutnya yaitu penilaian alternatif dan pengambilan keputusan. Pada solusi pertama, kepala sekolah menilai cenderung buruk karena akan mempengaruhi kesiapan siswa dalam menerima materi baru. Pembelajaran yang akan diterima siswa terkesan akan sedikit lambat dan membuat siswa kesusahan di kemudian hari karena akan tertinggal dengan siswa dari sekolah lain. Jadi, jika diberikan waktu dan tenggat pengumpulan tugas itu sedikit lama, maka akan berpengaruh pada penerimaan materi di subbab atau bab berikutnya. Dan tentunya jika hal ini diterapkan, maka daya saing atau mungkin penerimaan materi itu sangat turun atau sangat rendah, yang mengakibatkan siswa tidak efektif menerima materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua yakni pada solusi kedua yakni alternatifnya cukup baik, tetapi jika diterapkan akan kesusahan dalam membagi jadwal peminjaman karena pada dasarnya jumlah murid jauh lebih banyak dari jumlah guru. Nah, pada solusi ini karena memang jumlah guru itu khususnya pada SDN Randu Agung 2 itu sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya murid, maka jika diterapkannya solusi ini bukannya malah baik atau mungkin cepat pengerjaannya, malah bingung dan nanti adanya menimbulkan banyak hal negatif seperti gadget yang rusak atau mungkin
orang tua murid yang tidak sabaran untuk menerima giliran peminjaman, dan lain sebagainya. Dan pada solusi ketiga, sosialisasi kepada orang tua siswa ya baik, cukup efektif jika proses belajar dan pemahaman orang tua murid cepat dan tidak perlu pengulangan. Namun, pada kenyataannya dan telah dilakukan mini survei sebelumnya, ditemukan banyak sekali orang tua murid yang masih gagap teknologi, yakni masih ragu-ragu dan takut dalam pengoperasian gawainya. Dan pada solusi yang keempat, yakni pemberian kuota internet pada murid. Solusi keempat ini sudah digalakkan oleh pemerintah, namun ya pada kenyataannya disalahgunakan oleh siswa, seperti dibuat memain game atau mungkin dibuat membuka aplikasi-aplikasi lain di luar kepentingan pembelajaran. Dan hal ini dipengaruhi bukan hanya dari faktor siswanya, melainkan dari faktor pengawasan orang tua juga. Dan ini jika diambil keputusan pada solusi yang keempat, maka bukannya menerima pembelajaran secara keseluruhan, malah siswa asik dengan gawainya karena terdapat banyak paket internet dan abai terhadap tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Dan yang terakhir pada solusi kelima, solusi yang dianggap cukup dan sangat efektif oleh Kepala Sekolah SDN Randuagung 2 ini melaksanakan program guru sambang murid. Sangat efektif, memudahkan guru untuk mengontrol dan memantau pembelajaran siswa. Nah, selain itu, orang tua siswa akan merasa terbantu dengan melihat permasalahan yang kompleks, yakni gagap teknologi dan jaringan internet yang tidak merata. Jadi di sini program sambang guru yang dimaksud adalah di mana guru-guru dari sekolah atau mungkin guru-guru kelas di setiap kelas di SDN 2 Randuagung ini akan melaksanakan atau mungkin akan mendatangi beberapa rumah di mana dari satu kelas tingkat itu tadi dibagi menjadi beberapa kelompok belajar, di mana kelompok belajar ini terdiri dari 5 siswa yang pastinya mengutamakan pada siswa-siswa yang kesulitan dan rumahnya sangat susah dijangkau oleh jaringan internet. Nah, di sini guru akan pergi ke rumah siswa untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti itu, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi bukan semata-mata melakukan pembelajaran di kelas, tetap melakukan pembelajaran online. Jadi yang lain tetap melakukan pembelajaran online, hanya di kelompok belajar tersebut yang mendapat giliran itu yang akan melaksanakan pembelajaran offline seperti itu. Tapi tetap nanti pengumpulan tugasnya secara online untuk memudahkan atau kolektif memudahkan guru dalam melakukan penilaian. Jadi, kepala sekolah telah mengambil keputusan bahwa program guru sambang murid ini yang akan diambil karena dilihat bahwa jika hanya mengandalkan pembelajaran online dan kita tidak melihat realita yang ada bahwa murid-murid itu juga kesusahan dalam mengakses internet, terus ada juga yang orang tuanya kurang bisa mendampingi
secara maksimal. Jadi dinilai program guru sama murid ini lumayan cukup efektif untuk tetap mengontrol siswa pada tracknya, pada pembelajaran yang telah ditetapkan pada RPS atau mungkin silabus. Nah, di sini program Sambung Murid ini seperti yang saya jelaskan tadi, tidak akan meninggalkan pembelajaran online. Dengan kata lain, pembelajaran online tetap berjalan utama meski kegilir dengan jadwal program guru sama murid. Di samping itu, guru yang berkunjung ke rumah-rumah siswa dan terjadwal dan tetap melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Berlandaskan permasalahan yang ada, beberapa alternatif solusi kepala sekolah menyetujui dengan solusi kelima karena lumayan efektif dan cukup mendapatkan hasil yang memuaskan daripada full online. Sempat dilakukan uji coba selama 2 minggu dan alhamdulillah telah mendapatkan respon yang sangat baik oleh dan dari orang tua murid. Diharapkan setelah adanya program ini mampu memacu semangat bersekolah peserta didik di tengah-tengah pandemi. Karena murid-murid SD ini juga sangat kaget jika dilakukan pembelajaran online terus-menerus. Karena di sana itu bukan hanya suka kalau online, karena kalau online kan tugasnya kan lumayan kendor, jadi mereka itu memanfaatkan waktunya buat main ke sana sini, jadi kurang efektif pembelajaran jika online terus gitu. Jadi dilakukannya program ini juga sambil memantau dan sambil memperkenalkan. Jadi ini loh habit baru atau mungkin ini loh kebiasaan baru kalau semisal kita tidak bisa melakukan pembelajaran ke sekolah, kita bisa loh melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini, karena pada dasarnya anak-anak sekolah dasar kan masih kecil dan masih minim pemahaman. Jadi yaitu manfaat kegunaan guru itu untuk selain untuk memberikan bekal materi pembelajaran, juga melakukan pendampingan dan melakukan memberikan pengertian kepada murid-murid SDN 2 Randuagung, Lumajang, Jawa Timur ini. Dan yang berikutnya yaitu analisis SWOT terkait program guru sama murid. Yang pertama yaitu kekuatan. Terdapat 3, yakni efektif dalam penyampaian materi pembelajaran, karena tepat pada sasaran, karena guru akan tahu anak ini paham atau tidak. Beda kalau di online, ditanya paham atau tidak menjawab, tapi pas diberi soal atau diberi pertanyaan secara langsung tidak bisa menjawabnya juga gitu. Jadi secara sistem program ini sangat efektif. Yang kedua, orang tua siswa merasa terbantu atas program ini karena mereka juga selain mereka terbantu untuk tidak full didik anak-anaknya atau mungkin terbantu dalam pendampingan anak-anaknya selagi masih pandemi dan tidak bisa leluasa ke sekolah, orang tua juga bisa belajar terkait teknologi dan membuat orang tua siswa tidak gagap teknologi. Jadi diharapkan selain merubah atau mungkin meningkatkan pengetahuan muridnya atau mungkin siswa-siswa yang guru-guru ajar, juga meningkatkan pengetahuan orang tua dalam penggunaan teknologi, yang paling utamanya yakni gawai atau gadget. Yang ketiga yakni tepat sasaran sesuai RPP pembelajarannya. Baik, setelah kekuatan terdapat poin kelemahan, terdapat 3 poin juga, yakni membutuhkan tenaga ekstra untuk transport ke rumah siswa. Jadi pada kelemahan
program guru sambung murid ini memang beratnya memang di transportasi rumah siswa. Karena rumah siswa ini beragam, ada yang dekat dengan sekolah, ada yang jauh hingga melewati bukit atau menyeberangi sungai, sekalipun itu lumayan menguras energi dari tenaga pendidik atau guru. Jadi sebisa mungkin gimana guru mengontrol atau mungkin memanage waktu, di mana atau beberapa jam sebelum pembelajaran atau mungkin kesepakatan belajar bersama kelompok belajar tersebut, itu guru sudah meminimalisir waktu-waktu yang digunakan digunakan untuk transportasi. Yang kedua yakni membuang banyak waktu pada transportasi. Nah, itu tadi yang terkait juga pada poin bahasan yang pertama tadi, bahwa rumah siswa itu sangat beragam juga. Jadi memang yang dipilih rumahnya itu memang yang terdekat atau mungkin yang paling layak gitu. Tapi sama halnya di kondisi alam di daerah sana tidak seperti yang di Surabaya, di mana hanya terpisah beberapa gang atau mungkin terpisah beberapa meter rumahnya. Nah, di sana itu ada yang harus turun gunung terlebih dahulu, turun bukit terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran kelompok belajar ini. Jikalau tidak mengikuti program guru sambung murid ini pun, mereka juga tidak bisa belajar karena mereka juga terkendala gangguan sinyal yang pertama, dan yang kedua tidak adanya gadget gitu. Nah, kemudian yang ketiga yakni membuat siswa ketergantungan pada datangnya guru. Memang program guru sambung murid ini terkesan banyak baiknya, tapi karena siswa ini sudah terbiasa akan hadirnya guru, atau mungkin mereka itu lebih segan, lebih bukan takut ya, seperti lebih menghormati guru. Jadi mereka itu sangat bergantung, belum ada gurunya, bapaknya belum datang, jadi nanti aja kita main dulu gitu. Jadi membuat siswa ketergantungan terhadap datangnya guru. Terus jika kalau tidak gilirannya kelompok belajar di rumah mereka akan banyak yang menyepelekan pembelajaran online seperti itu. Jadi kayak lebih efektif memang datangnya guru, tapi mereka juga terlalu manja kalau semisal guru itu datang seperti itu. Yang ketiga ada poin peluang. Ada 3 poin juga. Yang pertama, guru menjadi tahu seberapa besar perkembangan siswa secara langsung. Iya, secara langsung karena mereka akan menatap secara langsung dan mengetahui ekspresi dari siswa, dan siswa juga tidak segan untuk bertanya, ini seperti apa, ini seperti apa. Beda kalau misal di online. Kalau di online mereka itu segan untuk bertanya, kurang tahu juga penyebabnya apa, tapi mereka itu lebih banyak dan lebih suka diam. Diamnya itu karena diam ya nggak tahu, atau iya paham, atau malah ditinggal tidur seperti itu. Jadi kalau guru datang ke rumah-rumah siswa itu lumayan efektif. Kemudian guru mengerti model pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Karena kalau di online itu kita hanya menatap secara searah dan kurang mengetahui bagaimana kondisi siswa, kalau nggak ketemu langsung itu kurang greget. Jadi kalau di online juga seperti mengeneralisasi, jadi satu metode atau model pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan kita ketahui bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau semisal guru sambang murid itu bisa langsung melakukan model pembelajaran yang sekiranya
oh anak ini aktif, atau oh anak ini perlu didorong, jadi bisa membedakan satu sama lain seperti itu. Yang ketiga yaitu murid juga menerima materi secara maksimal. Karena jika kalau pembelajaran online, murid hanya ditemani oleh orang tuanya dan mohon maaf, basic dari orang tuanya itu kurang paham terkait pendidikan atau mungkin kurang menguasai ilmu pembelajaran yang uh, yang dianut oleh anaknya. Jadi anaknya itu terkesan malah belajar mandiri, sedangkan di SD ini sangat butuh butuh sekali pendampingan seperti itu. Jadi jika adanya program guru sama murid ini, murid merasa terbantu karena mereka akan menerima materi secara maksimal karena bisa langsung mengerti, oh ini loh pokok pembahasannya, oh ini loh gitu. Terus yang terakhir yaitu ada ancaman. Yang pertama yaitu terjadi rintangan pada perjalanan guru ke rumah-rumah murid kelompok belajar. Yang kelima, waktu yang terbatas membuat guru sedikit terlambat dalam penyampaian pesan. Waktu yang terbatas. Jadi semisal satu hari ini terdapat 3 atau 2 kelompok belajar yang harus didatangi, dan sedangkan jarak rumah satu ke rumah yang lainnya itu sangat lumayan jauh, jadi itu sangat menguras baik tenaga, energi, terus biaya mungkin. Nah itu membuat guru memang sedikit terhambat dalam penyampaian atau mungkin datangnya guru ke rumah siswa gitu. Jadi seperti kurang maksimal di awal, tapi kembali lagi itu dilakukan atau mungkin diatasi dengan bagaimana caranya guru mengatasi masalah tersebut. Jadi ya insya Allah semua sejauh ini telah dilakukan program guru sama murid, guru-guru yang telah ditugaskan, dan laporannya sudah cukup baik dan semuanya alhamdulillah sesuai dengan target atau mungkin tujuan yang ingin dicapai di awal seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari studi kasus problematika pembelajaran jarak jauh di SDN 2 Randuagung, Lumajang, Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.